Teman-teman, welcome to daily update ya untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Kita akan coba update sama-sama setelah US election ya di tanggal 5 November kemarin. Jadi memang saya sengaja update. Yang terakhir memang saya update dari kalau nggak salah 31 Oktober ya. 30-31 Oktober lah kurang lebih, ketika harga masih di peaknya ya, menjelang all time high. Waktu itu saya sudah sempat info bahwa market ada potensi apabila dia ingin melakukan koreksinya 67800, itu bisa teman-teman perhatikan seperti yang sudah saya infokan. Dan ya, exactly kita lihat ya, support resisten biasa dan juga ada support resisten dari trendline. Saya cuma mengambil dua confluence tersebut untuk menjadikan area tersebut support ya, dan surprisingly memang berhasil untuk rebound. Nanti nextnya bagaimana, nanti kita akan coba cek sama-sama ya. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang saya sampaikan itu hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli dan jual. Jadi teman-teman harus wise untuk memanfaatkan semua informasi yang saya berikan, seperti itu. Jadi langsung aja kita coba cek ya. Saya sudah sempat info juga di video terakhir dan juga di Discord ya. Dan buat teman-teman yang mau join di Discord, bisa klik link yang ada di pin komen ya. Sudah saya sertakan di sana free. Saya pasti berikan untuk roadmap terbarunya ya. Meskipun memang tidak setiap hari, karena memang ya pergerakan market kan di situ-situ aja ya. Ketika dia ongoing untuk turun ke bawah ya, saya nggak mungkin update kan. Saya cuma bisa kasih area supportnya dan resistennya 73 dan 67800 seperti itu. Dan ketika mencapai 67800, dia langsung rebound menembus 73000 untuk yang bisa kita lihat untuk sekarang ini. Lalu next gimana ya? Saya mau lihat ya bahwa untuk weekly, kita masih hari Rabu. Weekly-nya kalau kita berhasil close ya dengan tidak reject seperti minggu lalu, kita official all time high untuk di weekly time frame. Karena weekly time frame untuk high terakhirnya kita itu ada di 71300 ya. Ini merupakan area highest dari weekly time frame-nya. Jadi kalau kita bisa close di atas 71300, maka secara weekly time frame kita sudah official all time high seperti itu. Lalu untuk daily-nya ya, saya ingin coba lebih fokus sama daily time frame-nya. Ini menurut saya yang membuat market itu naik ini karena spekulan ya, memenangkan Donald Trump ya. Mereka betting untuk Donald Trump seharusnya, karena memang Donald Trump itu lebih pro terhadap cryptocurrency. Jadi saya kira efek kenaikan yang terjadi di pagi hari ya, per video saya ini dibuat, ini merupakan efek dari election ya. Teman-teman bisa lihat untuk di sini. Saya coba refresh ya, untuk electionnya ini Donald Trump mengungguli jauh daripada Kamala Harris seperti itu, 210 dan 113. Jadi lumayan jauh, selisih sekitar 100 ya, 100 apa ini kalau kita bisa electoral suaranya. Jadi memang untuk butuh 270 untuk menang, dan Donald Trump sudah memegang 3/4 ya. 210 dari 270 kurang 60 lagi, dia bisa memenangkan suara di pemilu kali ini seperti itu. Itu yang bisa saya lihat sih ya. Jadi memang market itu meriak dari data electoral quick count yang terjadi kemarin seperti itu. Jadi ini kan masih proses quick count ya. Kita baru ambil pemilu itu kan kurang dari 24 jam ya, baru 12 jam yang lalu seharusnya. Jadi ini masih quick count, sama seperti di Indonesia ada namanya quick count, dan market itu bereaksi atas quick count yang terjadi saat ini seperti itu. Tapi apakah tidak ada potensi untuk rejection di malam hari ketika US session? Itu yang perlu kita tunggu. Jadi teman-teman jangan FOMO ya, jangan euforia ketika market itu sudah naik seperti hijau ini dan teman-teman merasa tertinggal ya. Karena yang mau saya sampaikan di sini, kita baru masuk di Asian Session, ini orang-orang sudah pada FOMO, banyak yang betting di hari ini. Kenapa? Kita baru open day ya, sekitar 4 jam, 5 jam, dan volumenya ini sudah setara dengan volume satu hari perdagangan. Jadi kita belum masuk US Session, itu volumenya sudah menggila seperti itu. Jadi teman-teman hati-hati ya, karena ini rawan juga untuk manipulasi dan rejection ketika nanti menjelang untuk US Market Session di jam 8 sampai jam 10 nanti, 10 malam. Kalau kita nanti bisa bertahan untuk closing di daily-nya, baru teman-teman mungkin boleh untuk take action seperti itu menurut saya. Karena takutnya apa? Takutnya nanti seperti weekly ya. Kita lihat weekly-nya ini rejection. Yang saya takutkan minggu ini dia bisa juga rejection dari area resisten atau all time high-nya seperti itu. Jadi hati-hati juga buat teman-teman yang memang ada trade di Bitcoin dan kawan-kawan, terutama altcoin ya, karena nanti saya akan coba jelaskan kenapa kok altcoin itu lebih beresiko daripada Bitcoin untuk saat ini. Termasuk Ethereum ya, seperti itu.
Nah, ini yang bisa saya lihat ya, untuk di candlestick 1 jam, kita akan turun ke 1 jam. Memang dia sudah berhasil breakout dari area trendline ya. Kita lihat di sini ada trendline yang terbentuk, sudah breakout dari sana, dan dia juga sudah retest dengan proper. Tapi kita melihat dia meninggalkan gap yang sangat besar ya. Ini banyak unfilled gap di sini ya, gap yang masih perlu untuk diisi. Ketika dia akan retracement, di sini akan meninggalkan banyak sekali gap ya. Di atas juga ada gap juga, kita melihat ada 3 gap yang terbentuk ya. Apakah bisa di fill? Bisa, mungkin fill dengan cepat ya. Dia akan ambil liquidity sweep dulu di bawah, baru dia akan naik lagi, itu bisa. Atau yang terjadi malah sebaliknya, dia menembus all time high dulu untuk fake out, setelah itu dia akan melanjutkan tren penurunannya. Itu yang bisa saya lihat, 2 skenario ya. Tapi apakah dia bisa langsung lanjut naik ke atas? Bisa juga sih ya, karena memang tipikal dari market ini kita sudah konsolidasi lumayan lama, dan memang seharusnya ketika dia breakout dari all time high itu akan meninggalkan banyak sekali gap dan meninggalkan order-order yang masih kosong yang belum terisi, karena memang market itu sangat cepat sekali naik ke atas. Itu yang memang momentum biasa terjadi ketika dia breakout dari satu resisten yang sulit ditembus selama berbulan-bulan seperti itu. Dan itu yang bisa saya lihat dari Bitcoin-nya. Hari ini per video ini dibuat kita sudah melihat plus 7% ya. Dominance ini yang cukup mengkhawatirkan menurut saya buat teman-teman yang pecinta altcoin ya. Karena dominance kita tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan, karena memang untuk market Bitcoin bisa naik ke atas, kita butuh dominance itu diserap dulu liquidity-nya ke Bitcoin. Seperti itu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang pegang altcoin-nya. USD dominance kita melihat sudah break, retest, dan akan lebih bagus kalau dia bisa deploy lower lagi ya, lebih dari rendah daripada kotak hijau, maybe dia retest dari area 4,6% untuk saat ini. Jadi akan lebih bagus kalau dia membentuk lower low lagi yang lebih dalam seperti itu. Itu aja, nggak banyak komen ya untuk USD dominance. Lalu ini yang ingin saya highlight sama teman-teman untuk Othersty ya. Saya yakin teman-teman banyak yang pegang altcoin ya. Kita akan coba bahas Othersty kita. Untuk Othersty itu kurang begitu bagus indikasinya ya untuk saat ini. Mungkin kita masih akan konsolidasi dengan waktu yang 1-2 minggu, bahkan 1 bulan ke depan seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah breakdown ya, for the first time dari area trendline yang terbentuk semenjak 2019-2020 ya. Kita for the first time kita breakdown. Entah ini nanti akan menjadi fake out untuk melanjutkan kenaikannya, ataukah dia nanti akan konsolidasi baru breakout lagi, itu yang nanti masih harus kita tunggu seperti itu. Jadi ada perlambatan momentum untuk Othersty dan altcoin ya. Altcoin yang terutama di luar top 10 market cap ya. Di luar dari Ethereum, BNB, XRP, apalagi ya. TP itu kayaknya juga masuk top 10 ya, yang seperti itu Tron, lalu ada lagi dari Toncoin. Nah, di luar dari itu mungkin akan menjadi ada perlambatan. Solana juga itu bisa terjadi gitu. Ini bisa saya lihat dari untuk sekarang ini ada potensi kalau kita breakout dan close di atas 8,9% untuk Othersty kita, ada potensi kita mungkin akan retest dulu di area 9,5% ya. 9,5% ini masih possible dituju untuk retest di area moving average-nya untuk daily time frame seperti itu. Ethereum gimana? Ethereum sudah masuk area target saya di kotak warna orange ya. Tinggal nanti kita tunggu untuk reaksinya, apakah bisa rebound ke atas ataukah malah dia nanti recheck kembali ya, bahkan membentuk lower low yang jauh lebih dalam lagi seperti itu. Itu untuk Ethereum Bitcoin yang bisa saya lihat ya. Ethereum sendiri masih so-so ya, seperti yang saya sampaikan seperti video sebelumnya, ada area box hijau di sini, area support. Dan dia bertahan di area support dengan cukup bagus ya. Kalau hari ini closing dengan engulfing seperti ini, ada possibility kita nanti retest di 2763 lagi seperti itu. Apa bisa breakout? Ya nggak tahu, hopefully ya. Hopefully kita bisa breakout untuk bisa memperbaiki tren dari Ethereum seperti itu ya. Selama belum breakout sih, jangan terlalu deploy banyak-banyak di Ethereum karena memang trennya masih melemah sekali untuk momentumnya. Saya melihat masih sangat terkonsolidasi banget di area bawah seperti itu. Akumulasi dikit-dikit boleh, 20% dari total yang ingin Anda alokasikan untuk Ethereum. It's good menurut saya. Kalau sudah terlalu banyak, better di-reduce dulu ya, dikurangi dulu posisinya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Ethereum. Dari total 3 kita sendiri, ya masih so-so lah. Belum bisa break dari 660, jadi ya nggak banyak yang bisa dibahas untuk total 3-nya. Ada banyak indikator yang sudah saya bahas ya di sini.
Jadi teman-teman bisa ulang-ulang lagi kalau teman-teman masih bingung. Yang terpenting untuk altcoin kita kalau mau rebound dan juga overlap daripada Bitcoin, ini harus drop dulu ya. Dropnya di mana? Ya drop di bawah 56% lah, seperti yang sudah saya info. Itu bisa menjadi awal dari altcoin season yang cukup bagus, seperti itu. Selama kita masih belum melihat drop dan dia masih terus naik, ya fokuskan untuk melihat dari Bitcoin-nya sendiri. Karena memang Bitcoin sendiri juga sudah all time high dan rawan untuk fake out menurut saya, terutama di US session nanti. Seperti itu ya. Dan kenapa kok saya bisa bilang ya, saya yakin ada potensi untuk fake out ya. Karena teman-teman bisa lihat inflow di tanggal 1-4-5 November, kita lihat ya. ETF sendiri sudah mulai mengerem cara pembelian mereka. Bahkan di tanggal 4, mereka outflow 540 juta dolar. Ini salah satu yang terbesar semenjak dari Oktober-November saya kira ya, 500 juta dolar. Meskipun memang mereka inflow juga gila-gilaan ya, tapi ini outflow juga kita nggak bisa kesampingkan bahwa mereka mungkin juga cenderung wait and see sampai yang ada namanya kepastian siapa yang menang di US election, seperti itu. Jadi menurut saya yang bermain di tanggal 5 November kemarin yang membuat market itu hijau, itu hanya spekulan menurut saya. Kenapa? Karena ETF-nya outflow 70 juta dolar gitu. Dan di hari ini, di tanggal 6 November, itu ETF kan belum buka ya. ETF baru buka jam 8 malam gitu. Dan lalu siapa yang membuat market ini naik 6% ke atas? Ya saya yakin itu spekulan. Itu tercermin dari volume yang terjadi di hari ini. Teman-teman bisa lihat ya, di hari ini volumenya mulai spike ke atas itu ketika jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 9 malam ini sudah mulai ada yang spekulan mulai masuk ya. Lalu sudah breakout dari area bias atau resisten yang ada di atas dengan volume yang cukup bagus, lalu dia retest ya. Sebenarnya kalau teman-teman yang scalping, teman-teman bisa entry ketika di sini. Ketika ada engulfing yang terjadi di jam berapa ini? Jam 5 pagi ya. Dengan stop loss-nya cukup di bawah dengan risk to reward 1/2. Saya kira sudah cukup 1/2. Di situ teman-teman bisa dapat gain yang lumayan signifikan. Teman-teman punya 2 jam untuk ambil posisi waktu itu, jam 5 pagi. Tapi memang karena saya juga nggak cek ya, masih tidur, saya masih nggak memanfaatkan momentum ini. Teman-teman bisa lihat ya, ketika jam 7 pagi, itu Asian Session, masuk Asian Session, market itu langsung pumping naik ke atas ya. Ini menandakan bahwa ada spekulan yang cukup besar, bukan whales ya, saya yakin, karena mereka melihat dari US election ini. Ya, mereka melihat selisih dari pemilu presiden yang cukup jauh antara Kamala dan Trump. Tapi teman-teman bisa lihat ya, tadi ketika baris ini masih beda 100 ya, saya lihat ketika 111 kalau nggak salah dan 200 sekian, teman-teman bisa lihat ya, baru saya belum selesai upload video ini sudah berubah 179 dan 214. Bedanya berapa? 40. Ya, kita cuma beda 40. Jadi kita masih sangat dinamis untuk US election, dan itu rawan untuk yang namanya manipulasi di price, terutama di Bitcoin seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya, ketika baru diupdate sedikit ya, ini sangat juga mengikuti gitu. Langsung ada rejection yang terjadi. Teman-teman bisa lihat di 30 menitnya. Nah, ini ada rejection kan di 30 menitnya. Dia reject dari area supply-nya di 75.000 seperti itu. Dan masih cukup dinamis, jadi teman-teman tidak perlulah yang namanya berspekulasi atau merasa takut ketinggalan. Pasti ada waktunya, terutama untuk altcoin teman-teman bisa akumulasi. Itu yang saya lihat ya. Ya, seperti itu. Jadi nanti mungkin kita akan buat untuk live session di YouTube ya. Teman-teman bisa stay tune, nanti mungkin jadwalnya akan saya buat ya. Nanti teman-teman tunggu aja. Mungkin hari ini ya kita akan buat live sessionnya. Jadi stay tune ya di YouTube kita. Seperti itu. Thank you semua dan see you next video. Bye.